Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau selalu mengampuni kami. Sebesar, seberat, apapun. Maka ketika dosa kami seperti arang yang hitam lekat, Kau mencari kami, menyelamatkan, membebaskan belenggu-belenggu dosa itu. Kami berhutang padamu ya Bapa. Tapi hutang kami Kau bebaskan. Bantu kami supaya merasakan dan mengalami belas kasihan-Mu yang selalu kami terima daripadamu. Kau tidak mengingat dosa-dosa kami lagi. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, salah satu ciri utama khas dari Allah adalah mengasihi dan mengampuni. Mengasihi dan mengampuni merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bagaimana cara Tuhan mengasihi? Itu dengan menghapus dosa-dosa kita, dengan mengampuni dosa-dosa kita. Kita dibebaskan dari belenggu dosa asal kita ketika kita dibaptis. Kita semua diberi rahmat yang sangat luar biasa. Terutama Yesus dan Roh Kudus dan para malaikatnya, Maria dan Yosef. Kita diberi karunia gereja yang diberi karunia oleh Tuhan Yesus untuk melepaskan segala apa saja yang di dunia yang dilepaskan oleh gereja, dilepaskan di surga. Yang diikat di dunia, diikat di surga. Saudara, hari ini kita diajak oleh Yesus untuk mengampuni bukan hanya 7 kali 7, tapi 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 70 kali 7. Tak terbatas, tak terhingga, tak terkira, tak terduga. Disitulah kerahiman Allah yang begitu luar biasa. Maka devosi kerahiman ilahi menjadi salah satu indikasi Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau membebaskan. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita lagi. Tuhan menghapus dosa kita. Itulah kerahiman Allah. Tapi kita tahu juga bahwa ketika perintah Yesus untuk mengampuni 70 kali 7 kali dan seterusnya tak terbatas itu. Ya. Bukanlah yang gampang. Ketika dosa kita yang 10.000 talenta besar sekali, itu kurang lebih ada 2.000 hari. Ya, kalau dibandingkan dengan 10.000 dinar itu hanya 100 hari. Jadi berapa ratus kali dosa kita dihapus oleh Tuhan, tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Tetapi ketika saudara kita, mungkin anggota keluarga kita, mungkin orang yang dekat dengan kita yang punya kesalahan sekecil apapun, kita perhitungkan, kita ingat. Ya. Kita sadari dan kita tidak mau mengampuninya. Betapa sulitnya hati kita untuk mengampuni. Sekali lagi, betapa sulitnya, betapa hati kita begitu tegar untuk tidak mau mengampuni. Ya, tidak mau memaafkan, betapa sulitnya itu. Ketika luka itu terjadi. Sekali lagi kita bisa meniru Yesus ketika di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kita bisa melukiskan, menjelaskan dengan berbagai cara yang begitu dalam, begitu besar, begitu luas tentang pengampunan. Tetapi jujur dan jujur, betapa susahnya luka itu disembuhkan. Betapa susahnya luka itu diperbaiki, dipulihkan lagi. Dan berani berdialog, memandang, menerima, mengasihi orang-orang yang telah melukai hati kita dengan begitu mendalam. Saudara, sekali lagi pengampunan membutuhkan rahmat Roh Kudus.
Pengampunan membutuhkan anugerah Roh Kudus yang membuat hati kita tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh, dan tidak lagi keras seperti batu, tetapi lembut seperti salju. Saudara, kita butuh rahmat untuk itu. Kita butuh kekuatan untuk itu. Untuk tidak memperhitung-hitungkan lagi. Untuk tidak mengingat-ingat lagi. Untuk tidak merasa-rasakan lagi sakitnya itu. Meskipun kita selalu bisa mengatakan enak di lo, gak enak di gue. Tapi itu justru membebaskan kita dari belenggu, dendam, balas dendam, rasa sakit hati. Seperti kita dibebaskan dari ikatan belenggu besi yang mencengkeram kaki, pikiran, hati, dan seluruh diri kita lepas. Dan itu menunjukkan kemerdekaan, menunjukkan kehebatan anugerah yang besar dalam diri kita. Segala pribadi kita seperti dihempaskan beban-beban berat itu. Dan pengampunan, dengan mengampuni kita seperti memasuki hati Allah. Hati kita seperti hati Allah yang mudah mengampuni, yang tidak memperhitung-hitungkan lagi kesalahan dan dosa-dosa orang lain. Saudara, bagaimana cara kita? Bagaimana cara kita untuk bisa lepas dari keterbelengguan, dari kedegilan pikiran kita untuk berani mengampuni, untuk tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, memperhitungkan dosa-dosa orang lain. Kelemahan mungkin bukan hanya dosa, tapi mungkin perilaku, tindakan, perbuatan yang tidak menyenangkan kita. Dan kita sulit sekali karena setiap hari melihat orang yang sama, dengan perilaku yang sama, dengan tindakan yang sama, dengan kata-kata yang sama yang terus berulang-ulang. Dan itu seperti terpendam dalam hati. Saudara, memang sekali lagi tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kita berusaha dan mohon rahmat supaya Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang mengubah hati kita. Ya. Dengan kemampuan kita, kita tidak mampu. Maka mari saudaraku, kita mendaraskan, kita mengingat kata-kata ini. Ya Tuhan, kasihlah aku orang berdosa ini. Ya Tuhan, kasihlah aku orang berdosa ini. Karena bersandarkan kepada kebaikan orang lain, atau juga kepada kejahatan orang lain, itu mungkin kita sulit. Tapi ketika kita mulai melihat dosa kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, kedegilan hati kita sendiri, betapa saya juga tidak mudah mengampuni diriku sendiri atas kebodohan, ketololan, ketidakmengertian, ketidakberdayaan kita. Itulah mungkin menurut saya titik berangkat kita bagaimana kita bisa mengampuni orang lain, dengan belajar mengampuni diri sendiri. Dengan belajar mengampuni kebodohan, kekeras kepalaan kita, dan mohon rahmat. Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Seperti anak yang hilang, yang mendaras-daraskan, yang mendoakan terus, ya Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya Tuhan, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, seperti itu. Jadi si anak hilang ini justru mendaraskan, mengulang-ulang, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dan dia bangkit berdiri dan datang kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan tidak menghukum dan mengadili kita. Itulah Tuhan kita. Bukan Tuhan membalas dendam, bukan Tuhan peperangan, bukan Tuhan kejahatan dan memperhitungkan keadilan bahwa mereka jahat, mereka melakukan ini dan seterusnya, membenarkan diri untuk bisa membom, bisa menghancurkan bangsa-bangsa lain karena apa yang telah mereka buat. Tapi berbelas kasihan, mohon ampun, mengampuni, memaafkan. Ya, semoga rahmat perdamaian sungguh di dalam pikiran, hati, perasaan kita, memberikan damai kepada bangsa lain, pada orang lain, tanpa memperhitungkan perhitungan-perhitungan dunia yang ingin kita miliki dan dambakan, supaya orang lain seperti dikecam, tahu rasalah kau, seperti itulah katakanlah, supaya kita menghukum, mengadili,
menghina, mengejek. Itulah misalnya semacam hukuman kita kepada mereka. Dengan membalas dendam, dengan kekuatan, dengan power, dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan apa saja yang kira-kira bisa menghukum mereka. Allah kita bukanlah Allah yang menghukum. Allah Katolik, Allah Kristen adalah Allah yang penuh belas kasih. Allah yang berbelas kasihan, Allah yang pemurah, Allah yang pengampun. Gambaran itu yang mudah-mudahan meresap dalam hati pikiran Anda dan saya. Pikiran semua orang yang berbuat baik. Mari kita doakan Ukraina dan Rusia supaya kesombongan, keangkuhan dihancurkan dari hati pikiran para pemimpin bangsa-bangsa tersebut. Semoga Tuhan memberkati Anda dan mengampuni dosa-dosa kita semua dan segala kerapuhan kita dan keterbatasan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.